Baru saja dia bertanya, tanpa sengaja perempuan itu terkentut dengan keras. Malu dia, karena orang semua dengar perempuan ini kentut. Apa yang dilakukan ulama yang bernama Hatim Al-Asam ini? Dia memegang kedua telinganya, kemudian dia katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Para orang-orang bijak pada masa lalu berkata, pengaruh pribadi dari kesucian hati seseorang terhadap 1000 orang lebih baik daripada ucapan 1000 orang kepada 1 orang sekalipun. Maksudnya adalah manusia ini hanya terpengaruh oleh karakter, bukan oleh ucapan. Jadi 1 orang aja yang sikapnya bisa menjadi teladan bagi orang lain itu lebih baik daripada 1000 orang ngomong aja. Nah, makanya orang lebih mudah untuk belajar dari karakter seseorang daripada ucapan seseorang. Karena banyak nih, justru yang punya pengaruh lebih kuat itu adalah orang-orang yang berkarakter, berakhlak baik ketika dia berceramah, daripada dia ceramah tentang kejujuran, bagaimana keistimewaan orang jujur. Itu lebih tidak mendatangkan efek, tetapi kalau mencontohkan itu yang jauh lebih kuat pengaruhnya kepada para jamaah. Muhammad bin Yunus mengatakan, aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih berguna bagi kalbu melebihi mengenang orang-orang soleh. Jadi kalau untuk supaya kalbu kita ini terbuka, kalbu kita ini cepat berubah, tidak ada jalan lain, kita harus sering mendengar tentang orang-orang soleh, karena dari sikap mereka itulah yang lebih mudah untuk dijadikan contoh bagi kita. Kemudian apa kata Imam Abu Hanifah Al-Nu'man? Dia ini ahli dalam masalah, imam dalam masalah fikih mazhab Hanafi. Aku lebih mencintai hikayat tentang kekasih Allah dan keindahan akhlak mereka daripada membicarakan banyak masalah fikih. Lihat tuh, Imam Abu Hanifah sendiri jujur mengakui bahwa hikayat orang-orang soleh itu lebih beliau gemari daripada beliau mempelajari masalah fikih. Karena apa? Itu lebih mengena ke kalbu kita ini ketika kita mengenang orang-orang soleh. Abu Al-Abbas bin Al-Arif menceritakan pengalamannya. Aku biasa duduk di majelis guru aku. Jadi dia sering duduk di majelis gurunya yang namanya Abu Ali Al-Sadafi. Nah, ketika aku membacakan hadis untuk guruku, satu hadis kemudian dia suruh tutup, dan dia mulai menceritakan kisah Rasul, kisah orang-orang soleh. Awalnya aku bingung, kata Abu Al-Abbas bin Al-Arif ini, kok bisa ya satu hadis kemudian ditutup dan mulai guruku ini menceritakan tentang kisah-kisah para Rasul dan kisah orang-orang soleh. Maka kata gurunya ini, hai Ahmad, hikayat itu adalah satu di antara tentara Allah yang dengannya Allah teguhkan hati kita. Jadi dengan menceritakan kisah Rasul, kisah orang-orang soleh, itu adalah tentara Allah yang bisa meneguhkan hati kita ini, gak goyang kita dibuatnya. Tapi si Abul Abbas bin Al-Arif ini masih bingung juga, dia berkecamuk hatinya, dia nggak terima juga nih di hatinya. Seharusnya kan hadis aja nih kita bacain gitu, kenapa kok masuk ke hikayat? Mungkin juga orang yang mendengar
yang menonton YouTube kita ini, kok banyak ya kisah para rasul, kisah rumah tangga Nabi, kisah orang-orang soleh. Karena inilah yang lebih cepat berpengaruh kepada jiwa. Untuk hal-hal lain mungkin bisa dapat didengar dari ustadz-ustadz yang lain pula. Nah, karena hati Abul Abbas ini berkecamuk, maka gurunya pun membacakan surat Hud, surat ke-11 ayat 120. Artinya, dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Lihat, kisah para Rasul itu akan diteguhkan Allah hati kita. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Itulah gunanya kita mempelajari kisah para Rasul, kisah orang-orang soleh yang ikut di atas jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Imam Al-Ghazali yang disebut dengan Sang Hujatul Islam, apa kata beliau? Bila sulit atau tak memungkinkan bagimu melihat dan memandang para kekasih Allah, tidak mungkin rasanya menemui dan berkhidmat kepada mereka, maka tiada yang lebih bermanfaat bagi kalbu dan jiwa selain menyimak kesucian hati mereka. Jadi ini yang membuat batin kita sejuk di saat kita mengingat para ulama, orang-orang soleh yang bisa meneguhkan jiwa kita di dalam iman dan Islam, insya Allah. Kata Imam Al-Ghazali lagi, renungi kisah-kisah dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Itu yang membuat hati kita akan bertambah tegap. Nah, ini lagi pendapat Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Apa kata beliau? Sibuk mempelajari fikih dan menyimak hadis, menurutku hampir tidak ada manfaatnya untuk perbaikan kolbu. Nah, itu ingat, tapi jangan disalahartikan dulu perkataan dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Kecuali bila fikih itu, hadis itu dirajut dengan kisah-kisah yang melembutkan hati, supaya kita merenungkan perjalanan hidup generasi salafus saleh. Jadi ingat tuh, kalau kita hanya belajar fikih, hadis, itu nggak akan ada manfaatnya untuk perubahan kolbu. Kecuali kalau fikih dan hadis ini dirajut dengan kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah orang-orang soleh, baru dia akan terasa perubahan kepada kolbu kita. Contoh nih yang kita ambil nih, fikih, Rasulullah menganjurkan cuci lubang depan, cuci lubang belakang. Nah, ini hanya biasa aja orang menganggapnya, tetapi kita lihat dampaknya bagi ilmu kesehatan. Kita rajut dengan kisah yang membuktikan bahwa ternyata itu benar. Kencing kita mengandung garam fosfat. Kalau kita kencing di dalam gelas, itu akan menjadi kaca kalau dijemur. Makanya Rasulullah suruh cuci supaya kaca itu terbuang. Nah, itu lihat kebenaran dari hadis Rasulullah jika dirajut dengan kisah. Fikih dirajut dengan kisah. Kemudian di dubur kita ada cacing aksioris yang dia tidak bisa mati kecuali kena air, maka kita dianjurkan cebok. Dan terbukti pula secara ilmiah orang rajin cebok akan menyehatkan perutnya. Nah, ini namanya merajut kisah. Merajut ilmu fikih menjadi kisah. Kemudian dirajut lagi misal dengan kisah pada masa lalu. Nah, itu lebih mempengaruhi untuk mempercepat perubahan iman kita kepada yang lebih baik. Nah, kemudian dalam hadis Rasulullah mengatakan, sesungguhnya di antara manusia ada sosok-sosok pembuka zikir kepada Allah. Bila mereka itu dipandang, akan diingatlah Allah oleh orang yang memandangnya. Nah, ini jadi kita itu mesti berteman dengan orang-orang yang apabila kita memandang dia, membuat kita ingat kepada Allah. Kita dekat dengan dia, kita jadi dekat dengan Allah. Nah, itu yang seharusnya kita jadikan teman. Kadang-kadang memandang orang malah cinta dunia kita yang menjadi bangkit jadinya. Nah, kita berteman dengan orang yang berakhlak baik, maka itu akan membuat kita ingat kepada Allah. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW. Nah, baik. Kita masuk kepada bab yang pertama, kisah tentang budi luhur para kekasih Allah. Ini kita akan berkenalan dengan ulama-ulama generasi salafus saleh. Bagaimana akhlak mereka? Mungkin kita saja oh kok kayak gitu ya. Tapi jangan kita pernah buruk sangka. Mereka melakukan itu karena kesucian dan kejernihan hati mereka. Yang pertama ini namanya Hatim Al-Asom, Hatim Situli.
Nah, lihat tuh ya, namanya Hatim Al-Asham. Orang lebih mengenal dia dengan Hasim Situli. Dia ini seorang ulama pada abad ketiga Hijriah. Dia berasal dari Afghanistan. Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan bahwa Hatim Al-Asham adalah Abu Bakar Siddiqnya zaman kita. Nah, karena kejujuran dia ini, dia digelari Abu Bakar Siddiqnya zaman kita, dan dia ini wafat tahun 237 Hijriah. Nah, sebenarnya Hatim ini dia nggak tuli, tapi dia disebut dengan Hatim Al-Asham. Apa yang menyebabkan dia disebut Hatim Situli? Jadi diceritakan pernah dia sedang mengajar di majelisnya, kemudian seorang perempuan datang menemuinya untuk bertanya. Nah, lihat nih, ternyata para ulama nggak membatasi juga gitu perempuan yang datang bertanya kepadanya. Tentu perempuan ini menutup aurat yang jelas. Kemudian apa kata perempuan ini? Begitu dia ingin bertanya, wahai Syekh, saya ingin bertanya kepada Syekh. Orang rame nih. Baru saja dia mau bertanya, tanpa sengaja perempuan itu terkentut dengan keras. Malu dia, karena orang semua dengar perempuan ini kentut. Apa yang dilakukan ulama yang bernama Hatim Al-Asham ini? Dia memegang kedua telinganya, kemudian dia katakan, tolong diulangi lagi pertanyaannya karena kuping saya kurang mendengar. Langsung senang hati perempuan ini. Aduh, syukur dia nggak dengar aku kentut, karena rupanya Syekh ini tuli. Akhirnya dia mengulang pertanyaannya dengan tenang. Sejak itulah dia disebut Hatim Al-Asham. Dia tidak ingin membuat perempuan ini malu di hadapan orang. Nah, lihat halusnya budi para ulama. Jangan sampai orang malu. Itu yang kadang sekarang ini hilang dari dalam diri umat Islam gitu. Suka mempermalukan orang. Bahkan lebih daripada itu, suka membuka aib orang. Sementara yang dilakukan oleh Hatim Al-Asham ini, dia tutup hanya gara-gara kentut aja, dia tutup supaya orang ini nggak malu. Nah, itu yang harus kita kembali bangkitkan dalam jiwa kita, tutup malu orang. Jangan sampai orang menjadi dipermalukan di hadapan orang banyak. Walaupun itu memang terjadi di hadapan kita sesuatu hal yang memalukan, tapi buat seolah-olah kita tidak mengetahuinya. Nah, ini akhlak yang mulia dari Hatim Al-Asham. Kemudian yang kedua, namanya adalah Ahmad bin Mahdi. Dia ini seorang perawi banyak hadis. Jadi jangan dikira ini bukan ulama sembarangan nih. Dia perawi banyak hadis yang meriwayatkan hadis itu lengkap dengan sanadnya. Lengkap dia. Tersusun semuanya. Disebutkan selama 40 tahun ia tidak tidur di atas kasur. Jadi dia ini seorang kaya, sering menermakan kekayaannya untuk kepentingan ilmu. Jadi kalau orang-orang yang ingin menuntut ilmu nih, ini banyak nih di Mekah, Madinah. Ada pemilik hotel di Madinah, itu anak-anak kuliahan itu pada tiap bulan tuh ngantri di depan hotel dia, dikasih duit setiap bulan. Jadi ini yang harusnya ditiru oleh para orang kaya, sikap Ahmad bin Mahdi ini. Jadi dia kaya, dia suka mendermakan hartanya untuk kepentingan ilmu. Nah, kita nih yang ada tetangga miskin tetapi belajar ilmu agama, sedekahkan. Karena ini kalau di Mekah masih banyak, di Madinah masih banyak orang yang bersedekah untuk kepentingan ilmu agama ini. Nah, dia ini wafat tahun 272 Hijriah. Nah, ini yang poin yang pertama yang harus kita kutip. Kita boleh kaya tetapi dermakan harta kekayaan kita itu untuk kepentingan agama. Nah, jadi diceritakan di sini, pernah ulama yang bernama Ahmad bin Mahdi ini kedatangan seorang tamu perempuan. Kemudian perempuan itu berkata, aku anak perempuan dari orang tua yang biasa, Syekh. Aku saat ini dilanda musibah. Aku mohon padamu atas nama Allah, tutuplah aibku. Itu yang dia minta kepada Imam Ahmad bin Mahdi. Ditanya oleh Imam Ahmad bin Mahdi, apa musibahmu? Kata perempuan ini, aku sangat membenci diriku, Syekh. Aku sekarang hamil. Dan aku ceritakan kepada orang bahwa engkaulah suamiku. Sehingga orang kampungku yakin. Bayangin tuh. Dia minta tutupkan aibnya, tapi parah pula. Dia dalam keadaan hamil, dia katakan ulama ini adalah suaminya. Senanglah hati orang kampungnya, karena suaminya seorang ulama.
Kemudian apa kata perempuan ini? Tolong jangan permalukan aku, Syekh. Tutuplah aibku. Semoga Allah menutupi aibmu. Perempuan itu tampak malu, kiku. Sementara Ahmad bin Mahdi duduk termenung. Lihat, kalau ini terjadi nih kepada kita saat ini, betapa ngamuknya kita, kurang ajar kamu, berzina kerja kamu, aku yang kamu tuduh. Tetapi Ahmad bin Mahdi diam, santai. Nah, beberapa minggu kemudian perempuan itu akhirnya melahirkan di rumah siapa? Di rumah Ahmad bin Mahdi. Serombongan orang kampung dari perempuan itu datang mengucapkan selamat. Nah, Ahmad pun menyambut mereka, menunjukkan rasa senang dan bahagia. Nah, setelah beberapa hari, barulah Ahmad mengatakan kepada wakil dari keluarga perempuan bahwa saya telah menceraikan perempuan ini karena ada masalah, jadi kami nggak cocok, diceraikannya. Tetapi Ahmad bin Mahdi yang sudah terlanjur masuk terlibat dalam masalah ini, dia setiap bulan mengirimkan uang 2 dinar. 1 dinar itu berapa? 2.378.000, berarti sekitar 5 juta setiap bulan dia kirim untuk perempuan ini dan anaknya. Lihat tuh berapa baiknya akhlak seorang ulama. Dia tetap ngirim, ditutupnya aib perempuan. Perempuan ini dia mungkin dizinai orang, diperkosa orang atau gimana. Makanya Ahmad bin Mahdi tidak langsung menuduh kamu berzina, ya nggak mau itu yang ditanyakan dia. Dia tidak ingin membuat orang tersudut. Ya udah, dia pertanggungjawabkan aja. Tiap bulan dia kasih uang sampai akhirnya keluarga perempuan datang mengadukan kepadanya bahwa anak itu telah wafat. Nah, setelah diberitahu, beberapa bulan kemudian si perempuan ini datang menemui Ahmad bin Mahdi membawa 1 kantong dinar yang dikirim oleh Ahmad bin Mahdi selama ini untuk anaknya. Kemudian apa kata perempuan ini? Wahai Syekh, ini uang yang kau berikan selama bertahun-tahun. Anak itu sekarang sudah wafat. Aku berterima kasih kepadamu telah menutup aibku. Ini aku kembalikan dinar-dinar yang kau berikan. Apa kata Ahmad bin Mahdi? Dinar-dinar ini adalah tali kasihku untuk bayi yang kau lahirkan itu, dan sekarang ini menjadi milikmu. Bayangin tuh, apa nggak nangis? Kita coba lihat akhlak para ulama kita. Mau dia menutupi aib orang yang dizinai orang lain, kemudian dia pertanggungjawabkan, dia kirim dinar dan dia tidak buka sama sekali. Sampai akhirnya cerita ini terkuak menjadi teladan bagi kita. Jangan mudah memvonis orang. Bisa jadi orang salah bukan karena keinginan dirinya. Ini yang dilakukan oleh Ahmad bin Mahdi. Nah, akhirnya perempuan itu dibawanya dinar itu, dia pamit, kemudian dia doakan semoga Allah menutupimu sebagaimana engkau telah menutup aibku. Makanya kata Rasulullah, orang yang menutup aib orang lain, maka dia nanti akan ditutupkan pula oleh Allah aibnya di hari kiamat. Nah, yang ketiga, Fairuz al-Dailami. Nah, kita kenalan dulu nih dengan Fairuz al-Dailami ini. Dia ini seorang raja yang berdarah Persia di Yaman. Jadi dia jadi rajanya di Yaman. Ia masuk Islam dengan keislaman yang sangat baik daripada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Al-Aswad Al-Ansi, nah ini di masa dia, Al-Aswad Al-Ansi mengklaim kenabian dan memberontak di Yaman. Nah, yang membunuh itu adalah Fairuz al-Dailami. Nah, jadi dia inilah yang membunuh Nabi palsu. Nah, dia ini juga banyak meriwayatkan hadis dan ia wafat saat kepemimpinan Muawiyah tahun 53 Hijriah. Nah, ini cerita tentang Fairuz al-Dailami. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, sang khalifah menuliskan surat kepada Fairuz al-Dailami. Apa kata Khalifah Umar? Padahal nih waktu itu Raja Fairuz al-Dailami ini baru duduk naik tahta nih di Yaman. Dalam surat itu apa kata Umar? Aku mendengar saat ini kau asyik memakan otak dan madu. Itu sindiran untuk orang yang hidup senang. Kau sekarang udah enak hidup, kau makanan kau enak-enak. Bila surat ini sampai kepadamu, segeralah menghadapku, berperanglah di jalan Allah. Lihat tunduknya seorang raja kepada khalifah. Disuratin oleh Khalifah Umar. Raja baru duduk
disindir, kamu makan enak sekarang, begitu surat saya kamu terima, cepat datang. Datang dia. Seorang raja ini berangkat ke Madinah untuk menemui Khalifah Umar. Setibanya dia di rumah Umar, ia memohon izin untuk masuk. Kemudian dipersilahkan. Namun ketika dia mau masuk, di tengah pintu itu tiba-tiba seorang pemuda Quraisy menyalipnya masuk ke dalam. Fairuz nggak terima. Timbul ego dia, ditariknya pemuda ini, kemudian dia pukul wajahnya sampai berdarah. Pemuda itu pun segera masuk dengan berlumuran darah ke dalam tempat Umar. Jadi waktu dia motong itu ditarik, dipukul, akhirnya dia pas masuk ke dalam keadaan mukanya berdarah. Ditanya oleh Khalifah Umar, siapa yang melakukannya? Kata orang ini, Fairuz, dia di pintu. Maka Umar menyuruh Fairuz masuk ke dalam. Kemudian ditunjuknya pemuda yang berlumuran darah itu. Apa ini Fairuz? Maka kata Raja Fairuz ini, wahai Amirul Mukminin, aku ini baru diangkat jadi raja. Engkau mengirim surat kepadaku agar aku menghadapmu. Sedangkan pemuda itu kan tidak kau kirimi surat dan dia motong tadi. Nah, engkau sudah mengizinkan aku masuk sebelum mengizinkan pemuda ini. Jadi itu makanya ini pelajarannya jangan motong orang lah. Kan kita kadang nggak sabar juga untuk antri kan. Jadi ini udah dipanggil, saya itu udah dipanggil, saya udah diizinkan masuk, saya masuk, dia potong gitu. Nah ini akhlak yang nggak bagus juga nih. Jadi nggak boleh motong-motong orang, baik di jalan, di pom bensin, di jalan tolong ada etika, jangan suka motong orang. Ngalah, kasih sedekah buat orang ngasih jalan. Ini kadang sengaja dicepatin yang mobil yang dari sini nggak bisa keluar, padahal udah sulit nih orang rame nih. Nah kita sedekah, kita mundur aja dulu, biarin dia lewat, berpahala kan. Nah jadi kita itu jangan suka memotong. Nah dia mendahuluiku Khalifah, jadi aku pukul aja dia lagi. Nah kata Khalifah Umar apa? Kisos, balas. Lihat ketegasan pemimpin Muslim. Kisos, balas. Kata Fairuz, wajib kisos Khalifah? Kata Khalifah Umar, tidak boleh tidak, tetap harus kisos. Seorang raja diperintahkan untuk dikisos di depan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka dia duduk berlutut, diangkatnya mukanya untuk bersedia membalas kisos, untuk dipukul kepala mukanya. Kemudian apa kata Umar kepada pemuda ini? Demi Rasulmu wahai pemuda, aku kabarkan kepadamu tentang Fairuz ini. Aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan pada sebuah perang, pada malam ini Al-Aswad Al-Ansi Al-Kazab, si pendusta yang mengaku Nabi, telah dibunuh, kata Rasulullah. Dan yang membunuhnya adalah seorang hamba yang soleh bernama Fairuz Ad-Dalami. Inilah orangnya yang dikatakan oleh Rasulullah yang akan kau kisos. Maka apa kata pemuda ini? Aku tidak jadi mengkisos orang yang telah dipuji oleh Rasulullah SAW kesolehannya. Aku maafkan dia Khalifah, karena kau telah memberikan kabar dari Rasulullah tentang dirinya. Maka Fairuz berkata kepada Khalifah Umar, apakah pemberian maaf ini menyelamatkanku dari kisos? Barusan pada saat aku sudah siap dikisos, apakah pemuda ini betul-betul rela memaafkan aku Khalifah? Maka kata Khalifah Umar, ya, dia telah memaafkanmu. Maka Fairuz berkata, kalau begitu saksikanlah wahai pemimpin kaum mukmin, aku berikan padanya pedangku, kudaku, dan 30.000 dirhamku. Dikasih semua, karena dia merasa bersalah. Bayangin, nebus ninju muka orang, rela habis. Kalau kita kan udahlah, udah kau maafkan kan, ya maafkan aku, besok tak ulang lagi. Ini enggak, pedang dikasih. Udah berapa harga pedang? Kuda dikasih sama dia. Berapa harga kuda? 30.000 dirham. 1 dirham 70.000. Berapa juta dia ngasih? Saking bahagianya di atas pemaafan, karena dia memukuli wajah orang. Itulah rendahnya hati seorang raja loh itu, Fairuz Ad-Dalami. Siapa kita yang begitu sombongnya kadang-kadang, dengan jabatan kita, dengan kekuasaan kita, banyaknya pengikut kita, terus kita sombong, nggak mau disalahin, kita yang benar, kita pengaruhi orang. Tiru ini Fairuz Ad-Dalami, seorang raja Yaman yang tunduk kepada kekhalifahan Islam, yang pernah membunuh nabi palsu dan siap dikisos ketika dia memukul wajah seorang pemuda. Nah, ini yang harus kita bangga dengan akhlak para salafus soleh ini.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah Ummu Muhammad Al-Qabilah. Nah, dia ini wanita soleha dan teladan di kaumnya. Ia ini putri Al-Husain bin Abdullah, dan ia dikenal dengan sebutan nama Ummu Muhammad. Dia wanita mulia yang suka memberi pelayanan gratis untuk persalinan wanita-wanita fakir miskin. Nah, lihat tuh, bidan soleha ngasih gratis untuk orang yang mau melahirkan fakir miskin. Nah, sekarang juga sudah banyak, tapi ini pribadi loh, bukan lembaga. Dia sendiri. Nah, dia melakukan sendiri. Kalau kita kan ada gratis tapi lembaga ini gitu ya. Tapi dia tetap juga dibayar dari kumpulan-kumpulan infak orang yang menyumbang di lembaga itu gitu. Ini nggak main pribadi, dan dia tidak mengambil uang dari persalinan itu. Nah, dalam kitab Mursyid Al-Zuwar, Muwafiq Al-Din menuturkan kisah Ummu Muhammad ini dan tidak menyebutkan tahun wafatnya, tetapi di riwayat lain disebutkan dia meninggal tahun 615 Hijriah. Apa kisah keteladanan dari Ummu Muhammad ini? Ada seorang perempuan datang menemui Ummu Muhammad, kemudian dia berkata, "Maukah engkau pergi bersamaku untuk membidani seorang perempuan fakir?" "Ibu, mau ikut saya, Bu, ada perempuan fakir yang mau melahirkan." Kata Ummu Muhammad, ya, saya mau." Ummu Muhammad pun pergi bersamanya hingga tiba di sebuah rumah. Ketika masuk, mata Ummu Muhammad menangkap seorang perempuan muda yang cantik jelita tapi tidak mengenakan pakaian karena miskinnya. Bayangin tuh, nggak ada nutup-nutupnya, sembarangan aja. Ummu Muhammad bertanya, "Siapa perempuan ini?" "Dia anakku," kata perempuan yang menjemput Ummu Muhammad. Rupanya ibunya. Ketika hamil muda, suaminya berangkat perang. Lalu orang banyak mengatakan suaminya telah gugur ini, Bu. Tapi yang lain mengatakan suaminya masih hidup. Nah, sejak itulah kami ditimpa kemiskinan, terus bertambah kefakiran karena uang nggak ada. Seperti yang kau lihat sekarang lah, pakaian pun tidak punya, sembarangan aja menutupnya. Selang beberapa saat, perempuan itu mengerang kesakitan dan dibantu oleh Ummu Muhammad yang melahirkan bayi yang sempurna. Ummu Muhammad segera melepaskan sebagian gamisnya dan memotongnya menjadi 2 bagian. Ia bungkus bayi merah itu dengan kain dari gamisnya. Setelah beres, dia memberikan keperluan lainnya. Ummu Muhammad pun pulang. Lihat. Selama sebulan penuh, setiap hari Ummu Muhammad menengok perempuan itu, membawakan baju untuk dia, ngasih makan bayinya, memandikan, pokoknya terus gratis. Setelah lewat 1 bulan, ibu perempuan yang melahirkan tadi dengan wajah berseri-seri, dia menyambut kedatangan Ummu Muhammad. Apa katanya? Pas Ummu Muhammad masuk rumah, dilihatnya banyak harta di dalam. Kemudian dia lihat ada seorang pemuda sedang duduk di samping perempuan jelita itu. Ummu Muhammad bertanya, "Siapa laki-laki itu?" "Dia itulah suami putriku yang diisukan orang meninggal, dan ternyata dia masih hidup dan pulang banyak membawa harta rampasan perang." Kemudian laki-laki itu menyambut Ummu Muhammad dan mencium kepala Ummu Muhammad dengan takzimnya, dengan penuh rasa kagum. Lalu dia serahkan sekantong berisi 100 dinar. 100 dinar berapa? 200 juta lebih. Dia kasih ke Ummu Muhammad. Tapi apa kata Muhammad dengan bergetar? "Aku berlindung kepada Allah dari menjual akhiratku dengan dinar ini." Dinar itu ia tolak baik-baik, lalu ia buru-buru pamit. Lihat, 100 dinar loh dikasih, tapi katanya, "Jangan, aku tidak akan menjual akhiratku dengan dinar ini." Lihat, gratis ya, benar-benar gratis. Nah, inilah pribadi perempuan soleha yang membantu persalinan orang-orang fakir, tetapi begitu diganti dengan uang dia tidak mau. Ini sungguh luar biasa orang-orang yang berakhlak seperti ini. Kadang kita ini susah nih, nolong orang gratis cuma sekali 2 kali ya. Kalau udah sering-sering ya akhirnya ngumpulin dana lagi. Jarang kita mau dari uang kita sendiri tuh. Pasti akhirnya keroyokan, terus kita buat baik. Nah, misalnya kumpulin sumbangan terus kita buat baik. Itu bagus juga sih. Tapi yang secara pribadi gitu ya, secara pribadi uang sendiri nolong orang, nah itu yang luar biasa dahsyatnya, dampaknya luar biasa. Yang kelima, Ali Zainal Abidin. Nah, Ali Zainal Abidin ini namanya Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib.
Jadi dia masih cucu Ali bin Abi Thalib. Terkenal dengan nama Zainal Abidin, atau artinya sang hiasan ahli ibadah, itu arti namanya. Nah, kemudian dia ini orang yang sangat tekun beribadah, sampai Ibnu Uyainah berkata, kami belum pernah melihat seorang Quraisy, suku Quraisy, yang lebih mulia dari beliau. Kemudian Az-Zuhri berkata, aku belum pernah melihat seorang yang lebih ahli Islam daripada beliau. Wah, jadi cucu Ali bin Abi Thalib, tapi memang betul-betul orang yang pintar dan soleh. Dan sampai Said bin Musayyab berkata, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih wara', yang lebih hati-hati, teramat patuh kepada Allah daripada beliau. Jadi ini bukan ulama sembarangan nih, keturunan Ali bin Abi Thalib, dan memang diakui kesolehannya oleh para ulama sezaman dengannya. Apa kita pelajari dari Zainal Abidin ini? Dia baru saja keluar dari masjid. Jadi dia pernah keluar dari masjid. Tiba-tiba seorang laki-laki menghadang dia. Kemudian laki-laki itu mencela Zainal Abidin sejadi-jadinya. Akhirnya budak-budak, orang-orang fakir miskin yang pro dari Zainal Abidin mendengar Zainal Abidin, ulama mereka, dihina. Mereka berhamburan keluar, rencananya mau ninjuin orang itu. Lihat, kan ada juga terjadi di kita, orang cinta sama kita nih, terus kita dihina orang. Nah, pengikutnya turun, mau ngantam orang itu. Apa kata Ali Zainal Abidin? Bersikap lunaklah kalian, minggir, bersikap lunaklah kalian. Kemudian Ali Zainal Abidin menghadap kepada laki-laki tadi dengan lembut berkata, kekurangan kami yang tak kau ketahui masih banyak. Jadi maksudnya itu apa? Kau hina betul aku tadi. Hinaan kau tuh baru sedikit yang kau tahu tentang buruk kami. Kekurangan kami masih banyak daripada itu kau yang tidak tahu. Saudaraku, kau punya kebutuhan yang harus aku bantu. Lihat sikap Ali Zainal Abidin, cucu dari Ali bin Abi Thalib, kepada orang yang menghinanya. Dia larang orang memukul pengikutnya, dia tidak ikut, dilarang jangan memukul, bersikap lunaklah kalian. Malah dia bilang, kau memburuk-burukkan kami, kau maki kami, itu baru sedikit kau tahu tentang buruk kami. Buruk kami yang asli jauh lebih banyak. Malah ditanyain kau punya kebutuhan apa. Kemudian laki-laki itu memerah wajahnya melihat akhlak dari Zainal Abidin dan malu dia. Akhirnya Ali Zainal Abidin memberinya gamis yang ia kenakan. Dia kasih gamisnya, nih jubah aku, ambil. Kemudian dia berikan 1000 dirham untuk orang yang memakinya. Sejak itulah setiap laki-laki itu bertemu dengan Ali Zainal Abidin, dia selalu berkata, aku bersaksi bahwa engkau adalah salah seorang cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemuliaan akhlak ini yang dahsyat. Jangan justru orang diprovokasi untuk ngantam orang lain, malah dilarang. Kita mau jelek-jelekin, memang benar, siapapun yang menjelekkan kita itu baru sedikit dia tahu tentang aib kita. Keburukan kita jauh lebih banyak orang yang tidak tahu. Ini akhlak yang harus kita tiru. Kemudian yang keenam adalah Abu Al-Fadl Yusuf bin Muhammad. Dia disebut dengan Ibnu Al-Nahwi. Dia ini berasal dari Tauzar di negeri Maghribi. Ia seorang zahid. Dia pribadi yang ahli zuhud, sangat bersahaja. Dia tidak punya hajat keinginan kepada harta manusia, tidak memberikan pemberian siapapun, hanya makan apa yang diberikan Allah melalui usaha dia. Dia ini Abu Al-Hasan Ali bin Hirzihim bercerita bahwa Abu Al-Fadli biasa mengenakan baju putih. Jadi dia hobinya pakai baju putih. Kalau kita sekarang lihat kan banyak tuh para ulama, orang ustadz atau anak-anak muda yang suka memakai jubah putih. Nah, waktu dia ngajar, dia mengunjungi pesantrennya, karena ada seorang siswanya, santrinya terburu-buru ingin bersalaman dengannya, sehingga tinta itu jatuh ke baju Abu Fadl. Bayangin, baju putih bersih ketimpa tinta. Siswa itu merah mukanya saking malunya. Ia merasa tidak karuan, merasa bersalah. Apa yang dilakukan Abu Al-Fadl? Terima kasih nak, aku udah lama berpikir warna apa untuk mencelup baju ini. Sekarang aku telah mencelupnya dengan warna ini. Kemudian dia lepaskan bajunya, mengirimnya ke tukang celup, berpesan untuk dicelup dengan warna tinta itu. Aku memang pengen warna kayak ini nak, jadi kamu jangan takut.
Aku udah lama berpikir warna apa yang bagus, inilah petunjuk Allah. Gara-gara kau mengenai tinta di bajuku, aku jadi tahu warna inilah yang aku inginkan untuk mencelup warna bajuku. Lihat, sama sekali tidak marah, dan dia tutup supaya anak ini tidak merasa bersalah. Nah, itu akhlak dari sebagian dari akhlak Abu Fadl. Nah, yang berikutnya adalah yang ketujuh, Bilal bin Sa'ad. Ini kisah terakhir di bab yang pertama. Dia ini adalah dikatakan oleh Abdul bin Al-Mubarak, kedudukan Bilal bin Sa'ad di negeri Syam dan Mesir layaknya kedudukan Hasan Al-Basri di Basrah. Jadi ini ulama besar. Cerita tentang Bilal bin Sa'ad ini, nah ini bukan Bilal bin Rabah ya, Bilal bin Sa'ad ini ketika putranya wafat, kan datang orang menemui si Bilal bin Sa'ad ini. Apa kata laki-laki ini? Wahai Syekh, putra Syekh Bilal ini mempunyai hutang sama saya. Hutangnya itu 20 dinar. Wow, 20 dinar. 1 dinar 2.378.000. Kan banyak tuh. 50 jutaan lah hutang dia. Kata Bilal bin Sa'ad, ada saksi nggak? Kata laki-laki itu, nggak ada Syekh. Bukti catatan? Nggak ada. Kalau begitu silahkan kau bersumpah. Baik, kata orang itu. Teringat bila, waduh kalau sumpah nanti, kalau sempat dia bohong, kasihan orang ini, dikutuk Allah dia nanti. Bayangin, justru dia mikir gitu, nggak usah sumpah. Langsung ditinggalkannya orang itu, dia berhenti bersumpah, dia masuk ke rumah, dia ambil uang dinar, kemudian dia berikan kepada orang itu. Nggak usah kau bersumpah. Apa kata Bilal bin Sa'ad kepada orang ini? Bila kau benar anak aku berhutang kepadamu, aku sudah memenuhi kewajibanku kepada putraku. Tapi bila kau berdusta, dinar-dinar ini adalah sedekahku untuk dirimu. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa akhlak para ulama dan salafus saleh. Semoga di bab satu ini menjadi satu hal yang mencerahkan hati kita untuk meniru akhlak-akhlak yang baik ini, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.